Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wianda Safitri dengan NPM 24570510007. Yang hari ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal yang saya buat tentang aturan produksi dari tata bahasa, yaitu ada regular grammar, context free grammar, context sensitive grammar, dan juga unrestricted grammar. Di sini saya juga akan menjelaskan alasan kenapa jawaban tersebut benar. Dan untuk referensi yang saya gunakan, di sini ada referensi dari dosen atau materi dari dosen, ditambah pula dengan penjelasan dari AI supaya lebih mudah dipahami, serta beberapa referensi tambahan dari Google dan juga contoh-contoh soal yang saya temukan di internet. Berdasarkan referensi yang ditemukan, aturan produksi adalah aturan penggantian simbol dalam tata bahasa formal. Dalam teori tata bahasa, itu ada 4 jenis grammar, menurut Chomsky hierarchy. Yang pertama itu ada regular grammar. Regular grammar itu adalah aturan paling sederhana, di mana cocok buat pola sederhana atau ekspresi reguler. Terus yang kedua ada context free grammar. Context free grammar itu adalah grammar di mana sisi kiri aturannya itu hanya satu non-terminal. Grammar ini tuh banyak dipakai untuk bahasa pemrograman karena bisa mengatur struktur berpasangan. Contohnya kayak kurung buka atau kurung tutup. Kemudian ada yang namanya context sensitive grammar. Jadi context sensitive grammar ini eh, grammar yang aturannya itu bisa bergantung pada konteks di sekitarnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah hasil produksinya itu nggak boleh lebih pendek dari sebelumnya. Dan konteks sensitive grammar ini itu juga lebih kuat dibandingkan konteks free grammar. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya unrestricted grammar. Unrestricted grammar ini adalah grammar yang paling bebas, di mana dia tuh nggak ada batasan sama sekali pada aturan produksinya. Grammar ini itu setara dengan mesin Turing, sehingga bisa mendeskripsikan semua bahasa yang dihitung oleh eh, para komputer. Jadi, singkatnya, semakin ke bawah jenis grammar, semakin besar juga kekuatan dalam menggambarkan bahasa. Dari yang paling sederhana, yaitu regular grammar, sampai yang paling kuat dan juga tidak terbatas, yaitu unrestricted grammar. Kita langsung masuk ke soalnya. Jadi di sini soalnya adalah aturan produksi AB menghasilkan AB. Maka aturan ini termasuk ke dalam ada 4 opsi di sini. Yang pertama ada opsi regular grammar, kemudian ada context free grammar, kemudian ada context sensitive grammar, dan yang keempat adalah unrestricted grammar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi yang kedua, di mana context free grammar. Kenapa? Karena di grammar jenis ini, sisi kiri itu boleh lebih dari satu huruf, asalkan hasil di kanan tidak boleh lebih pendek. Nah, berdasarkan soal kita, sisi kiri itu panjangnya 2 huruf, sedangkan sisi kanan juga 2 huruf. Jadi, syaratnya pas, makanya masuk ke konteks sensitive grammar. Terus kenapa pilihan yang lain salah? Pertama, kita cek dulu ke regular grammar. Di opsi yang pertama, regular grammar itu punya aturan produksi yang bentuknya harus seperti satu huruf non-terminal di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan bisa satu huruf terminal. Atau terminal itu diikuti dengan non-terminal. Atau sekalipun kosong. Nah, di soal kita, sisi kirinya itu ada 2 huruf non-terminal, sekaligus ada A dan juga B. Jadi di sini jelas ya bahwa bukan regular grammar. Terus kalau untuk opsi yang kedua, yaitu context free grammar. Jadi konteks free grammar itu juga sama aturannya. Sisi kiri itu harus satu huruf non-terminal aja. Karena di soal kita masih ada 2 huruf non-terminal dan juga di kiri, maka ini juga bukan konteks free grammar. Kemudian yang opsi terakhir, ini ada opsi unrestricted. Boleh ya, sebenarnya juga boleh. Karena kan aturan AB, jadi AB itu kan memang masuk ke grammar yang bebas. Tapi nggak masuk ke pilihan itu. Kenapa? Karena grammar ini tuh udah jelas cocok sama aturan konteks sensitif grammar yang lebih bisa dibilang lebih spesifik lah. Jadi daripada milih jawaban yang terlalu umum, kita pilih yang paling tepat yaitu konteks sensitif grammar. Jadi kalau misalkan diibaratkan, ibaratannya itu seperti ini. Semua motor itu kan kendaraan, tapi kalau ditanya jenisnya, kita jawab motor, bukan cuman garis besarnya yaitu kendaraan. Sama halnya di sini, AB jadi AB itu cukup spesifik disebut sebagai
Context sensitive grammar, jadi bukan unrestricted grammar. Jadi jelas jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang ketiga, yaitu context sensitive grammar. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.